Gembiraan tentunya bagi STY, bagi penggemar sepak bola tim nasional Indonesia karena tenaga dari seorang Yassin Habner itu sangat diperlukan untuk bisa bermain di Piala Asia. Dan dia didaftarkan oleh STY di antara 40 pemain sampai 50 pemain. Saya sih yakin, Bung, Ridho akan mampu bagus, masih muda, untuk bersaing dengan Nathan ataupun dan selama ini kan menjadi bagian terpenting. Ridho kan bagus sama Yordi, selalu dimainkan oleh STY. Dan ini salah satu pemain anak kesayangan dari STY, Rizky Ridho, di mana-mana pun dibawa. Ya. Kalau Bung Ropan lihat Lawan Irak apa juga yang menyebabkan Pano tidak dipanggil? Saya kurang tahu dengan style STY kan. STY kan kata Pak Ketua ini gampang. Saya tanya dengan Pak Ketua sempat WA, bagaimana soal Stefano. Pak Ketua bilang ini susah, ini gampang susah ini soal dengan STY ini. Dia jawab begitu. Sulit untuk bisa menangkap. Saya bilang semestinya kan dia bawa lawan Irak, lawan Filipina. Dia ada, tapi dia tidak ada. Sahabat Sportify, kita berjumpa lagi di Robola. Roni Pangemanan, Boy Noya, obrolin soal sepak bola. Bung Ropan, apa kabar? Ya, baik, Boy. Bung, Ya. jadi berangkat ke Inggrisnya jadi apa tidak? Iya. Jadi dong. Jadi. Karena jadi dong. Cuma semua tergantung dari visa dong. Bisa keluar apa enggak? Itu kan Oh iya. Jadi tiket sudah dibeli. Tiket sudah dibeli. Hotel sudah pesan semua. Sudah dibayar lagi semua. Betul. Ya kan? Tapi visanya bagaimana? Kita tunggu aja. Tanggal 20-an. Nonton di Anfield ya? Anfield, ada di Burnley. Di Burnley. Iya, gitu. Luar biasa. Boxing Day. Iya. Boleh lah report-report ke kita. Iya, kita bisa kita. Atau suatu waktu nanti kita konten Robola dari sana, Bung. Di sana. Oh iya, Piala Eropa. Euro. Piala Eropa Robola akan hadir di Jerman, Bung. Di Jerman. Akan hadir di Jerman nanti, kita akan 14 Juni, Boy, sampai 14 Juli. Kita akan melaporkan ya. Kita akan buat konten di sana. Iya. Itu luar biasa itu ke sana tuh. Euro. Ini sudah ditunggu-tunggu nih, pastinya. Betul. Akan berbeda, Bung ya, kalau kita berdialog di Allianz di depan stadion aja. Iya kan? Stadion Allianz kita di depan, luar biasa. Aduh. Dan semua tim-tim besar kan hadir, Boy. Iya, semua tim besar, nggak ada yang absen. Lolos semua. Itu dia. Itali terakhir lolos. Kan agak-agak senang juga kita mendengarnya kan. Iya, Prancis, agak kurang Belanda. Enak, Bung, kalau Italia. Kalau nggak ada Italia misalnya, nggak ada Belanda kan agak kurang ini. Tapi semua itu hadir. Semua hadir. Jadi ini Euro yang paling megah kayaknya nih. Oke, kita bahas tetap timnas, Bung. Ya, pasti tetap nih. Timnas ini saya mau tanya update terakhir ya terkait misalnya Jai Indes, Nathan, Habner bagaimana. Itu juga kan banyak sekali netizen ataupun penggemar timnas juga pengen tahu banget nih, Bos. Posisinya udah sampai di mana nih dari ketiga pemain yang memang direncanakan oleh PSSI untuk bermain di timnas. Ya. Kalau kita bicara dengan Jai dan Nathan, Nathan Cho ini kan mereka tuh kabar terakhir sudah tanda tangan. Maksudnya Presiden Jokowi, Kepresnya kan sudah turun. Ini untuk Jai dan Nathan. Jai Isyas dan Nathan Cho. Dan dalam waktu dekat ini tinggal menunggu kedatangan mereka. Mereka kan harus datang untuk pengambilan sumpah di Kemenkumham wilayah Jakarta. Seperti Habner kemarin ya. Yassin Habner kemarin. Ya, jadi dua itu harus ditunggu kedatangannya dan harus diproses. Semoga ini semua berjalan dengan baik, Boy. Karena Habner sudah oke kemarin dan kabar terakhir yang mengembirakan tentunya buat kita semua, ahli federasi dari Yassin Habner sudah selesai. KNVB ke PSSI. Iya. Sudah selesai. Artinya dia udah bisa main di Piala Asia. Karena namanya kan udah didaftarkan. Oh iya. Regulasi secara hukum sudah terpenuhi semua. Dengan dia memiliki KTP, paspor. Ya. Tetapi secara kelembagaan Federasi Sepak Bola waktu itu masih proses. Karena FIFA harus mensyaratkan itu. Iya. Dan nggak lama, nggak sampai seminggu kan? Hanya beberapa hari semua tuntas. Dan kalau soal alih status federasi itu gampang kan, Boy. Yang penting sudah selesai, KNVB cepat itu kalau dihubungi berlangsung dengan baik semua. Dan ini kan kegembiraan tentunya bagi STY, bagi penggemar sepak bola tim nasional Indonesia karena tenaga dari seorang Yassin Habner itu sangat diperlukan
untuk bisa bermain di Piala Asia. Dan dia didaftarkan oleh STY di antara 40 pemain sampai 50 pemainnya yang akan ikut. Kan daftar dulu. Ya. Entry by name sudah habis, didaftarkan. Termasuk dengan Jai dan Nathan, semua didaftarkan aja. Soal nanti pemilihan 23 pemain, berarti ada 27 yang gugur. Kalau 50 ya diambil, itu kan bulan depan finalnya. Untuk menentukan siapa 23. Namun saat ini, sekarang harus store dulu nama-nama. Sehingga kan kita bisa, kalau ada yang cedera kan bisa dicoret-coret. Bung, deadline Piala Asia kemarin yang harus didaftarkan tanggal 10 kemarin nggak, Bung? 10 Desember. Berarti Hapner sudah masuk. Udah masuk. Bahkan mungkin bisa masukin aja si Jai sama Nathan. Coba masukin aja kan, itu kan belum ini, yang penting daftar dulu kan. 23 pemain yang resmi itu nanti bulan depan. Nah, kalau sekarang minggu ini sudah selesai, semua pengurusan Jai dan Nathan bukan tidak mungkin juga akan ikut masuk. Yang penting 50 nama itu ada mereka berdua punya nama dikasih aja misalnya. Tapi itu agak sulit, Boy. Kenapa agak sulit? Karena kan penyertaan itu harus dengan paspor. Ini untuk Nathan dan Jai, Bung. Iya, Nathan dan Jai khusus, tapi yang lainnya sudah oke lah. Tapi kita berharap dengan baik, dengan gerak cepat dari PSSI, dari Ketua Umum Erick Thohir, ya kita bersyukur bahwa Jai Isyas yang sekarang dalam pemulihan, penyembuhan dia bersama dengan Nathan, ya sudah satu step lagi selesai. Tinggal pengambilan sumpah setelah presiden tanda tangan. Itu kan bagus. Ya. Ya kita menunggu lagi soal Ragnar. Banyak yang mengatakan, Ragnar gimana Ragnar? Orang Mangun. Ya, tahun depan kayaknya nyusul. Ya. Jai, Nathan, Hapner. Kalau mereka bermain, Bung, nanti. Let's say dia bermain di starter line up dari STY. Apa yang Bung Ropan bayangkan dari timnas nanti, Bung? Untuk belakang saya pikir aman. Karena STY membangun untuk fondasi yang kuat tuh di lini pertahanan. Itu yang pertama. Sehingga banyak yang mengatakan kenapa nggak gelandang, cari gelandang, cari penyerang. Memang benar. Sekarang setelah belakang udah oke, harus itu berpindah ke gelandang serang atau pemain depan. Karena kan kita kekurangan di sana, kelemahan. Yeah. Namun kalau di belakang juga kita nggak benahi dengan kuat, ini akan sulit. Percuma kita kuat menyerang, tapi kemudian bobol banyak. Sehingga dia bangun suatu kekuatan. Dan untuk bisa melapis seorang Jordi Amat yang makin lambat, kehadiran Justin sangat baik, Boy, untuk mengisi di belakang. Apalagi kalau Jai ini lebih kuat bermain. Pasti ada korban di sini kan, akan makan korban. Iya. Apakah Jordi yang harus dipilih untuk didorong main di gelandang bertahan, atau Rido yang akan keluar? Misalnya kalau ada Jai sama Justin Hapner bermain dengan 3 back misalnya. Elkan Baget, Jai Isyas, Justin Hapner. Nah, kemana Jordi sama Rido mungkin cadangan, dan bisa itu Jordi masuk ke tengah lebih sebagai gelandang bertahan, main pivot bersama dengan Mark Locke. Jadi yang bagus. Bung yakin Rido mampu? Saya sih yakin, Bung, Rido akan mampu bagus, masih untuk muda, bersaing dengan Nathan ataupun dan selama ini kan menjadi bagian terpenting. Rido, Elkan Bagus sama Jordi selalu dimainkan oleh STY, dan ini salah satu pemain anak kesayangan dari STY, Rizky Rido, di mana-mana pun dibawa. Mau di SEA Games dimanapun, ini pemain yang bagus, masih muda sekali, petarung oke, dan dia pasti akan bersaing. Rido pasti akan termotivasi, Boy, dengan kehadiran Jai, dengan kehadiran Justin, dia ingin membuktikan bahwa dia bisa, dan bukan tidak mungkin dia akan dipasang. Ya. Jam terbangnya semakin tinggi, dipercaya, secara teknik, secara leadership pun dia bagus. Pemain yang komplit, Bung. Ya, di tim U23 kan kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan dia bermain di belakang ya. Dia mungkin luar biasa kalau bisa dilihat sebagai kapten, dia mampu mengatur ini dan semua terlihat dengan baik, berjalan dengan bagus. Dan ini pemain yang tidak tergantikan selama ini ya. Tidak tergantikan di belakang untuk bermain, selalu dipasang. Mau dengan coach Indra Safri, mau dengan coach STY, semua ini Rido dibutuhkan di dalam tim. Dan dia sudah membuktikan itu. Bahwa dia salah satu pemain belakang terbaik di Indonesia yang ada saat ini. Rizky Rido, kalau bisa bicara. Nah, tinggal tergantung bagaimana kalau si Jai ada sama si Justin Hapner. Tentunya akan persaingan sangat ketat. Dan ini kan positif. Positif kehadiran dari Jai sama dengan Justin Hapner. Di sini juga menggambarkan bahwa STY punya banyak opsi. Ya, tidak akan bergantung kepada seorang pemain. Nah, ini yang menarik. Bahwa dia tidak akan, kalau sudah ini cedera, celaka. Tapi sekarang dengan keadaan, dengan datangnya Jai sama Justin, banyak dia. Alternatif dia bermain dengan 4 back, dia bisa bermain dengan 3 back. Jadi pilihannya banyak, Boy.
variasi untuk dia taruh di belakang bagus. Nah ini yang kita miliki bahwa kita kuat di belakang. Tinggal berpikir sekarang ke tengah. Karena ke tengah itu kan agak keropos. Karena permainan sepak bola itu kan selalu akan kuat kalau sepak kuat di tengah kan akan baik. Nah, dia butuh di sini. Ya, semoga Marcelino oke sama Ivar Janer. Itu yang diharapkan. Ya, tinggal tambah satu lagi lah. Masih soal naturalisasi Bung ya, karena di luar sana juga ataupun para penggemar sepak bola juga masih terpecah. Masih ada yang mengatakan bahwa ya naturalisasi tidak perlu-perlu juga, ya kan? Atau harus naturalisasi. Yang Bung lihat, saya menangkapnya bahwa mereka yang masih kontra karena menganggap kualitas pemain yang dinaturalisasikan itu masih belum kelas papan atas. Menurut Bung Ropan gimana? Kan yang dibutuhkan dari Thohir ini adalah tipe grade A yang masuk. Grade A. Grade A. Tapi kan sulit juga Boy untuk bisa mengambil orang itu, meyakinkan dia walaupun dia punya darah Indonesia, keturunan Indonesia untuk cepat masuk. Banyak orang Oosterwolde bermain ya di Fenerbahce juga. Ya, ada Riedel Wild itu bagus-bagus di Crystal Palace. Ada Pascal Struijk yang bermain di Leeds United. Ini pemain-pemain grade A yang luar biasa. Tapi ketika penawaran itu datang kan belum tentu mereka segenap ya. Emil Audero katakan, penjaga gawang yang lahir di Mataram. Ya, ini lahir di Indonesia loh. Dia kan belum bisa menjawab bahwa dia pingin bisa bermain. Belum ada secara resmi. STY menginginkan dia. Sudah dari yang lama STY ingin bahwa dia ke daerah. Nah, itu yang menjadi sulit. Tapi kalau dia ada, kan bagus. Kekuatan itu kuat. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi saya pikir penting untuk tim nasional saat ini. Oke, kalau nggak ada mereka, siapa yang kita bisa andalkan? Ketika mereka semua nggak ada katanya. Pemain Indonesia bukan apa ya merendahkan pemain kita. Nah, kualitas yang kita lihat ada sekarang siapa? Untuk dari kompetisi seperti saat ini untuk bermain di level Asia. Bisa nggak? Mungkin cuma ada 1-2. Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand. Cuma itu. Nah, kita mengatakan siapa pemasuk sana? Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto. Nah, katakan semua pemain-pemain lokal. Saya pikir saya tidak yakin. Ya, untuk bisa bertarung. Bahkan kalau dengan pemain lokal semua tanpa pemain naturalisasi, tanpa Elkan Bagot, tanpa Sandi, tanpa Sain Patinama, misalnya semua nggak ada bermain, Jordi nggak ada, bermain lawan Irak lebih dari 5 gol kita kalah. Kalau mau lihat seperti kemarin. Ya, lihat dengan kompetisi kita seperti ini kan kita bisa membayangkan aja kompetisi di sini melahirkan klub-klub untuk bersaing di Piala Asia aja, di Liga Champions Asia agak sulit, babak belur Boy, Piala AFC. Nah, kita mesti berkaca juga. Nah, ini diambil oleh STY untuk bisa menambal kekuatan mereka. Dan saya pikir dengan kehadiran Jordi kan bukan kaleng-kaleng Jordi kan. Pernah bermain di Real Betis, pernah bermain di Swansea, di seri di Liga Premier. Terlepas umurnya sudah kepala 3, tapi ini kan pemain grade A. Elkan Bagot di Ipswich, di Championship. Ya. Saya pikir apalagi dengan Yasin Hapner sudah duduk di bangku cadangan saat lawan Arsenal. Ini kan grade A juga kalau bisa dikatakan. Dan masih muda, STY mengambil itu rata-rata sekarang itu anak-anak muda yang punya potensi bisa berkembang di 5-10 tahun ke depan. Justin masih 20 tahun, Boy. Nathan Chow 21 tahun. Jai Ises 23 tahun. Elkan Bagot 20 tahun. Nah, mereka kan punya prospek ke depan tuh luar biasa. Itu yang kita bisa. Sain Patinama 25. Itu aja. Dengan Sandi 28 saat ini. Tapi kalau kita bisa melihat, nah inilah generasi ini yang dibangun oleh STY untuk masa depan. Dengan mengambil dia. Jadi bukan hanya melihat dengan 1-2 tahun. Tapi jangka panjang kita punya pemain-pemain yang bagus. Bisa diandalkan dengan bermain di Eropa. Itu yang saya pikir yang... Ya. Dengan kata lain, pemain naturalisasi yang sekarang ada di timnas ini sudah cukup memberikan kontribusi yang bagus buat timnas. Ya, untuk sementara saya pikir oke lah. Mereka bisa bermain saat ini ya, untuk ada di tim nasional. Nah, sekarang kita lolos di Piala Asia kan, nggak gampang untuk bisa lolos di Piala Asia saat ini kan. Apalagi di U23, kita lolos Piala Asia itu nggak pertama kali dalam sejarah. Selama ini kita nggak pernah akan ikut di Piala Asia sejak 2013 dimulai, dan baru di generasi Sintayong dengan pemain-pemain seperti Elkan Bagot ada di sana, ya Ivar Janer, Rafael Struijk yang bermain di situ, dan kita lolos di Piala Asia setelah mengalahkan Taiwan 9-0 Turkmenistan dengan 2-0. Suatu hal yang luar biasa, kan kelihatan sejarah itu. Jadi memang kita butuh pemain-pemain seperti mereka. Dan semua muda-muda kan, lihat aja Ivar Janer, Rafael. Itu anak-anak muda yang bisa berkembang tuh 5 tahun lagi kok kita kuat. Untuk 5 tahun ke depan kuat sekali Boy dengan melihat mereka punya potensi. Dan mereka itu bermain di Eropa, di klub, bukan bermain di kita, di kompetisi kita. Memang untuk menjadi pemain nasional harus bermain di luar.
Ya, bukan menganggap enteng kompetisi kita, tapi saya pikir yang bermain di luar tuh jauh lebih bagus untuk pemain-pemain kita. Menurut saya. Ya. Gitu. Bung, Ya. 50 pemain yang dipanggil di Piala Asia 2023. Ya, Bung. 30 nanti yang dibawa ke Turki. Ya, dibawa ke Turki mungkin 40-an, 40-an dibawa. 40, bahkan mungkin 50. Dalam terakhir saya dengar sampai 50, banyak banget. Banyak banget. Untuk di Turki, untuk sebuah TC ya. Luar biasa kalau itu bisa terjadi. Karena saya pikir 40 aja cukup. Gak usah sampai 50. Ya. Tapi ya tergantung dari federasi, dari PSSI, dari STY menginginkan itu, dia mungkin bawa akan banyak. Dan mungkin dia ingin melihat, dia mungkin mencoba banyak pemain. Ya, karena kabar terakhir termasuk Vano yang dipanggil juga, Boy. Nah, ya. Stefano Lillipali, Vano ya, Bung ya? Ya, Vano. Vano ini sekarang posisi di klubnya aja di nomor Di atas, 1. Atas. Borneo Untuk FC. pemain lokal, saya pikir dia yang terbaik kan? Iya. Vano. 9 gol 9 dari gol, 22 pertandingan. 9 assist juga. 9 assist. Nggak gampang untuk membuat 9 Ini gol. terbanyak, Bung, di Terbanyak. kompetisi Liga Kompetisi 1. untuk seorang pemain Indonesia. Nah, kita mau sedikit kulik mengenai Vano, Bung. Ya. Lu kan sempat tarik ulur, dia terakhir aja main waktu uji coba melawan Turkmenistan. Turkmenistan, Bung. ya satu kita menang. Itu pun cuma main 19 menit. Iya. Nggak sampai 20 menit memang. Nggak sampai 20 menit. Dia masuk dari bench kan sebagai boleh saya bilang super sub lah ya. Dia masuk dan gara-gara dia juga kan ada assist, dia menerima bola, dia mendribble dan dia bisa memberikan assist yang terukur terhadap Egy Maulana Fikri. Sebelum gol kedua itu terjadi, Vano yang memberikan itu. Memang harus diberikan kesempatan pemain ini bermain sebenarnya, dan dia layak untuk bisa mendapat tempat bermain di tim nasional. Apalagi dia sekarang lagi bagus-bagusnya di kompetisi Liga 1. Tidak mudah untuk membuat gol sampai 9 dan membuat assist sampai 9. Nggak akan ada pemain nasional manapun saat ini tidak bisa mengikuti itu. Tidak akan sama seperti Vano. Dia yang terbaik untuk bisa membuat 9 gol dan 9 assist. Di tim yang sekarang dia angkat sampai ada di atas, Boy. Jadi kalau dia tidak dipanggil memang sangat disayangkan. Mestinya kan dia dibawa ketika lawan Brunei. Ya. Kalau Bung Ropan lihat Lawan Irak apa juga yang menyebabkan Vano tidak dipanggil? Saya kurang tahu dengan style STY kan. STY kan tanya kata Pak Ketua ini, Pak Irfan, ini gampang. Saya tanya dengan Pak Ketua sempat WA dengan bagaimana soal Stefano. Pak Ketua bilang ini susah, ini gampang-gampang susah ini soal dengan STY ini. Dia jawab begitu. Sulit untuk bisa menangkap. Saya bilang semestinya kan dia bawa lawan Irak, lawan Filipina. Dia ada, tapi dia tidak ada dengan style dia. Tapi memang agak mengganjal juga seorang pemain yang bagus di liga, tapi kemudian tidak ada di timnas. Terlepas bahwa STY harus memilih dengan style dia. Dan dia jauh lebih bagus saat ini dibandingin dengan katakan dengan Dendi misalnya. Dengan Dimas. Kalau di compare ya, head to head dengan Egy apalagi. Vano di atas. Vano jauh di atas. Tetapi dia tidak ada dalam tim. Ya. Tapi kita harus hormati apapun menjadi keputusan STY. Oh ya, sebagai pelatih, bahkan ketum pun tidak bisa intervensi. Tidak bisa intervensi. Siapapun tidak bisa intervensi STY. Tentu kan dia lihat dari sudut pandang dia. Iya. Cuma memang saya bilang itu tidak ada, misalnya ada seorang pemain di liga manapun, Boy. Di liga manapun, kalau lagi bagus, lagi top perform dia, pasti akan masuk di tim nasional. Pasti akan masuk, apalagi masuk di 23 dia nggak ada. Ya kan sebut aja, mau di liga manapun. Pemain lagi gacor, lagi berada di atas untuk ukuran pemain lokal, tertinggi dalam hal assist dan dalam hal gol, kemudian tidak ada di dalam tim nasional, itu kan tanda tanya besar. Kenapa dia tidak dipanggil? Apapun itu, mungkin dia punya hal yang lain atau di mata STY bagaimana? Memang STY yang menentukan tim itu. Dia yang bertanggung jawab dengan tim itu. Cuma kan memang wajar kalau banyak netizen, banyak orang bertanya kenapa Vano tidak ada. Dibandingkan kembali lagi dengan tim yang ada, yang STY tampilkan. Kalau mau compare head to head kan masih Vano. Dan kontribusinya kan jelas. Bagaimana yang tadi kita bahas, ketika dia masuk dalam 19 menit saja, dia bisa mengubah sebuah permainan. Ya. Dia bisa dengan visi bermain yang sangat baik, bisa melihat pergerakan Egy. Dia tidak ego bermain dan passingnya memang terukur dan menghasilkan gol. Ya bagaimana kalau dia bermain dalam full? Bagus kalau kita bisa melihat. Posisi yang paling ideal buat Vano itu, Bung, dia bermain di klub keluar maupun di timnas apa ya, Bung? Dia bermain lebih keluar enak. Lebih bermain agak ke sayap melebar. Oh, bagus. Agak ke sayap ya, Bung? Iya, dia agak ke pinggir. Bisa juga kalau ditaruh Vano misalnya bermain dengan satu striker. Ya misalnya di depan satu striker, dia bisa berada di belakang. Ini kan bisa ada. Tapi dia bagus lebih banyak ini. Karena kan dribble dia oke lah. Cara dia pegang bola enak, Boy. Bagi Vano, ketika dia pegang bola susah lawan untuk bisa merebut.
Dan umpan-umpan dia dengan kaki Screening kiri, bolanya bagus. Screening bola Bagus sekali. Umpan-umpan dia dengan kaki kiri, kaki kanan itu bagus. Terukur sekali Vano. Bisa bermain. Saya lupa ketika dia mungkin bermain melawan Curaçao atau Burundi ketika dia memberikan umpan terhadap Jakob Sayuri ya. Iya. Itu sangat terukur sekali dan Jakob bisa menyambar bola itu. Baik sekali boy. Nah ini pemain yang bagus. Kalau bisa bermain dari sayap lebih melebar. Enak tuh. Terutama passing dia. Makanya kan tidak heran kalau di kompetisi di kita ini bersama dengan Borneo, dia punya assist terbanyak. Dan dia bisa menyeimbangkan dengan gol-gol dia. Jadi saya pikir dia pemain bagus. Berarti passing dia sempurna. Ini berkelas. Berkelas. Untuk ukuran passing dia berkelas. Passing berkelas. Itu yang dibutuhkan sekarang tim nasional. Seorang pemain yang bisa melakukan passing dengan benar dan berkelas. Ada di Vano. Jadi bukan asal ngangkat bolanya ke tiang jauh. Dia pintar melihat pergerakan pemain. Pergerakan rekan dia bagaimana cara untuk kasih bola. Kan itu yang paling penting. Bagi seorang pemain bagaimana untuk passingnya tepat. Yang diinginkan oleh striker. Dan itu ada di Vano. Baik. Ketenangan dia. Itu kan pemain harus tenang. Kedewasaan dia bermain sepak bola enak banget kalau mau lihat. Nah makanya saya tertarik ketika mendengar bahwa dia dipanggil. Ini bagus. Dicoba. Dan saya yakin dia pasti masuk. Ya, kalau mau lihat dengan apa yang ada. Untuk cari 23 dia harus ada di dalam. Lihat kualitas, karakter. Dan kayaknya gak pernah cedera ya Bung ya? Iya, kalau buktinya nyaris bermain. Kita gak mendengar Stefano cedera ya. Artinya dia bermain seperti dalam tanda kutip. Memang terlalu tinggi membandingkan. Seperti Messi kan. Messi kan jarang cedera. Bermain bola. Nah itu Vano bermain begitu. Bagaimana tekuk dia baik. Sangat bagus boy. Dia bisa melihat kasih bola, ya bisa melewati 1-2 pemain, tidak memaksakan diri untuk masuk. Kan biasanya pemain-pemain kita kan lari kencang, pingin memaksa untuk dia bawa bola. Dia enggak, satu pemain dia bisa lewat apa semua, dia melihat ke depan, enggak nunduk ke bawah. Dia bawa bola tuh melihat. Itu yang paling penting bagi seorang pemain, bukan bawa bola kepala di bawah, lihat. Itulah Messi Bung ya. Bawa bola, matanya, lehernya seperti radar. Bola mengikuti yang kayak lengket kan begitu, mesti lihat pandangan dia ke lapangan, mesti lihat. Jadi dia tahu tuh pemain mana mau motong dia, akan intercept dia pemain. Tapi kalau nunduk bawa bola nunduk susah. Lari bola. Dia enak, lihat aja Vano main. Saya berapa kali saya lihat dengan Borneo main, wah ini orang bagus. Kontrol enak. Dapat bola kasih yang bagus ke teman. Jadi nggak susah teman itu. Simple mainnya. Itu karena dia kan biasa bermain dari Belanda juga, dari Telstar di Belanda kan. Dia lulus dari sana baru dia ke sini. Jadi basicnya dia udah dapat di sana. Untuk dia bukan dia belajar dari sini dulu susah karena dia belajar di sana sepak bola sana yang lebih baik tentunya mutunya dengan kompetisi kita. Dia datang ke sini tentu lebih bagus. Dan itu yang tergambar dari cara penampilan dia boy. Kalau dia nggak bagus nggak mungkin. Dia akan seperti sekarang. Dan oke, saya pikir wajar, layak di bermain nasional. Iya. Dan posisi Borneo di atas dan kalau tidak ada halangan mereka juara, bisa juara. Salah satunya karena kontribusi Vano. Besar sekali kontribusi dia di dalam tim. Itu hal yang sangat baik. Itu aset yang luar biasa bagi Borneo dan juga saya pikir bagi kita. Makanya saya pikir saya berharap sekali dia lolos dalam TC ini, dalam seleksi misalnya untuk ke Qatar dia masuklah. Untuk di 23 ini. Dan wajar untuk dia berada dalam tim. Terlepas dari apapun ya. Tapi namun semua kan ada di STY. Kembali lagi ke STY menentukan. Betul. Kita boleh berharap, oh dia pasti masuk. Tapi kalau STY enggak, belum ngapain. Iya kan? Betul. Dia lebih memilih yang lain. Misalnya masuk. Susah. Nah, tadi kita menyinggung Nyong Ambon satu lagi Bung dari Belanda nih. Kalau tidak ada juga Aral Melintang, Ragnar Oratmangun ini akan berproses ya Bung ya, tahapan naturalisasi. Ya, betul. Dia akan mengikuti. Sayang dia tidak ikut dalam gerbong Justin atau Jai atau Nathan ya. Mungkin tahun depan prosesnya. Tapi saya pikir ini satu hal yang sangat bagus. Dia sudah datang ke sini dan kalau kita bisa mendapatkan Nyong Ambon ini bagus. Dia bermain sebagai winger juga boy. Dia bukan bermain ke dalam. Bukan sebagai striker. Boleh dipaksakan bermain sebagai striker ketika tidak ada striker. Tapi dia lebih bagus kalau saya lihat. Dia beberapa kali bermain dia bermain lebih di luar. Punya kecepatan, skill, teknik bagus. Dan kita butuh pemain seperti dia. Untuk bermain di depan. Jadi lebih banyak juga opsi kalau Ragnar ada. Bagi STY nggak pusing. Nggak mau cari pemain mana nggak ini. Jadi enak. Buat
STY untuk bisa memilih kalau memang dia dinaturalisasikan ya. Ya, saya pikir kan udah berjalan dengan baik sejauh ini. Ya paling enggak kita bisa lihat nanti di Piala Dunia ya Bung ya. Piala Dunia kalau dia diproses dengan cepat katakan pada Januari, mungkin saja dia bisa bermain melawan Vietnam. Mungkin saja dia bisa bermain karena lawan Vietnam kan itu ke 21 sampai 26 2 pertandingan. Lawan Vietnam. Kita dulu bermain 21 sampai 26 Maret. 2024 itu baru kita ke Hanoi, main di Maidin. Bisa dimainkan gitu. Pertanyaannya juga nih Bung, kalau nanti dia hadir nanti, kan juga pasti ada posisi-posisi yang ditempati oleh pemain-pemain yang sekarang ini tergeser. Bung. Pasti. Pasti. Ya? Posisi dia tuh mungkin ada di Witan bisa, Dendi juga bisa. Ya, termasuk dengan posisi Egy semua tuh bisa Egy, keluar. ya. Sadil juga yang ada di main keluar kan? Nah, bagaimana tuh Bung? Ya bisa. Ini satu resiko. Dengan penambahan satu resiko dan ini kembali seperti pada Rido yang kita bahas tadi. Tantangan dengan kedatangan Justin, Jai kan. Tuh, nah sekarang di depan dengan ada misalnya Ragnar masuk tahun depan misalnya dia ada sana. Ini akan memacu juga bagi pemain-pemain lain untuk bisa menunjukkan tantangan buat mereka. Persaingan yang positif di dalam tim. Apalagi yang bermain agak keluar kan. Yang agak main keluar itu Sadil. Yakob Sayuri. Tapi Sadil saya pikir Witan. Sadil saya pikir masih bisa bersaing. Oke, kalau ngelihat kemarin main lawan Filipina. Untuk masuk dalam tim saya pikir dia wajar. Untuk masuk dalam tim. Ya dalam 23 pemain ada. Iya. Termasuk dengan Yakob Sayuri. Saya pikir dia layak masuk di sana. Witan kita tunggu aja ya. Apakah dia masih bisa dimasukkan? Dia harus menunjukkan juga. Apalagi dengan Egy. Jadi di depan itu akan terancam banyak termasuk dengan Dendi. Di striker akan terancam dengan kehadiran Ragnar. Kan harus bisa memilih di depan tuh siapa yang akan diangkut oleh STY. Karena kan masih ada Dimas Derajat, ada Ramadan Sananta, ada Rafael Stoik, ada anak muda seperti Hoki Caraka yang akan ada di sana. Ya kita memang persaingan bagus. Apalagi kalau ada misalnya Elias Al-Haf misalnya yang akan datang. Wah, ini kan pemain bagus juga yang bermain di Armenia dengan FC Noah di sana. Akan lebih rame. Kalau ada penambahan katakan ada setelah Ragnar muncul lagi yang lain 1-2. Atau di tengah katakan ada Tom Haye misalnya. Wah ini makin lebih seru. Makin lebih seru kita punya ini persaingan di dalam tim. Masih di depan Bung. Ya. Kenapa kita tidak menyoroti striker nomor 9 Bung? Sekarang nih kita punya siapa striker nomor 9? Ramadan Sananta. Kalau kita naturalisasi banyak di belakang atau pemain tengah yang juga bisa menyerang. Tetapi striker sebagai target man nomor 9 Bung. Iya. Kita kan ada cukup dengan Sananta. Untuk main lokal sementara ya cuma dia yang ada kan. Sebelumnya kan kita tahu bersama kita punya ada Dendi, coba Dendi tapi agak nggak stabil main. Ada Dimas Derajat juga kita punya. Sekarang ada anak muda seperti Hoki Caraka, itu kan pemain-pemain nomor 9 di depan. Kalau Rafael ini kan bukan Tulen bermain sebagai pemain nomor 9 karena Rafael bisa juga bermain keluar, bisa bermain melebar. Dan itu yang dilakukan di tim U23 ketika ada Ramadan Sananta di sana dan dia bermain melebar dikasih oleh STY untuk melebar. Jadi saya pikir harus butuh memang pemain-pemain yang kuat di garis depan terutama pemain nomor 9. Menurut Bung Ropan kita masih membutuhkan butuh. Kita harus ada pemain satu di depan. Kalau lokal tadi yang Bung sebut tadi ya. Iya, kalau nama-nama itu ya. Nama itu. Dan kalau bisa mau cari ya Ramadan Sananta yang saat ini sementara yang ada di atas. Kalau di bawahnya itu kan anak-anak muda ya seperti Hoki. Tapi tetap apapun kita harus cari pemain nomor 9. Apalagi kalau ada di luar. Nah, apakah ini sudah ada dalam benak PSSI untuk bisa mencari pemain ini? Ya. Semua kan ada di mereka yang menentukan. Tapi kalau ada satu saja boy di depan, oke di tim. Manhoef bisa datang di sana ya. Tapi semua tergantung dari STY. Karena semua kan STY permintaan itu datang dari STY. Setelah STY meminta seorang pemain, saya suka ini, saya suka pemain A, pemain B, baru dijalankan oleh PSSI untuk bisa mengambil pemain itu. Ya. Jadi tergantung STY saja. Nah kan menjadi pertanyaan nantinya, kalau STY nggak ada, nah, apakah tetap masih akan butuh? Pasti akan berubah kan dengan gaya pelatih yang lain. Kita akan tunggu. Betul. Gitu. Ya. Akan sulit. Ya. Piala Asia ini kan tidak masuk dalam kalender FIFA ya Bu. Asia Senior masuk. Asia Senior masuk. Senior masuk. Yang di Qatar tanggal 12 sampai 10 Februari, 12 Januari itu masuk. Karena itu kan AFC. Ya. Resmi. Tapi bisa. kalau yang 23 tidak masuk. Tidak masuk.
U23. Makanya itu kan menjadi problem, menjadi masalah bagi PSSI untuk meyakinkan klub-klub di mana pemain-pemain abroad ada di sana, terutama yang bermain di Eropa, apakah mengizinkan pemain-pemain itu untuk bergabung di tim U23. Karena kan ada Elkan Bagot di sana, ada Nathan Cho, ada Rafael Struijk, ada Ivar Jenner, termasuk dengan Marcelino Ferdinand. Apakah diizinkan oleh DNC untuk bisa bermain dengan Justin Hapner? Kalau itu di U23 yang nanti di Qatar bulan 15 April akan bertanding di Qatar sampai dengan 3 Mei. Nah itu tidak di dalam kalender memang. Nah itu menjadi masalah pemikiran STI akan berpikir keras tentunya dengan Ketua Umum Erick Thohir. Apakah untuk bisa mengambil pemain ini bisa mereka dilepas oleh klub-klub? Itu harus ada nego-nego tingkat tinggi yang terjadi. Justin berat boy. Dia kapten U23 di Wolf. Apakah Wolf akan kalau Elkan Bagot karena tidak banyak dapat jam bermain di kompetisi bersama dengan ISP, jarang masuk di bangku cadangan, masih oke lah dapat dispensasi untuk berangkat. Kalau Piala Asia U23 senior wajib. Kalau senior sekarang, kalau untuk senior itu wajib melepas pemain. Termasuk yang ada di Eropa. Iya, karena pemain-pemain Jepang kan semua main di luar semua. Iya. Dari 23 pemain Korea juga banyak main di sana. Irak juga banyak. Jepang dari 23 mungkin 19 bermain di Eropa atau 18 orang bisa keluar bermain di sana. Banyak. Ya kita masih ingat waktu Piala Afrika juga banyak kesulitan tim Eropa. Semua bermain, Muhammad Salah. Iya, mereka bermain. Semua bermain di Afrika. Itu itu Piala Afrika itu sama seperti sekarang levelnya Piala Afrika dengan Piala Asia. Itu dalam kalender FIFA. Ya, yang membawahi sekarang kan AFC. Kepanjangan tangan di Asia. Jadi itu resmi boy. Semua wajib melepaskan. Begitu. Jadi rame. Ya, tadi kita sempat juga menyinggung Jordi Amat ya. Usia yang sudah tidak muda lagi. Kalau ada 2 Hapner masuk, alternatifnya didorong ke depan sebagai gelandang bertahan, begitu kan, Bung? Iya kan. Tapi kan dia melakukan 2 kesalahan ketika lawan Irak, melakukan kesalahan, lawan Filipina juga dia melakukan kesalahan. Dan di klubnya sendiri di Malaysia, ketika final Piala Malaysia, dia juga melakukan kesalahan. Walaupun klubnya menang, Bung. Lawan Terengganu kemarin ya? Iya. Menurut Bung, gimana? Ya, namanya Jordi Amat ini. Ya, namanya manusia ya tidak lepas dari kesalahan juga. Iya. Siapa sih pemain-pemain hebat yang Tapi dia masih dibela loh, Bung, sama klubnya. Pemilik klubnya. Oh iya, karena kan dia menjadi elemen terpenting di dalam sebuah tim. Jordi Amat. Jangan melihat di satu pertandingan. Iya. Kebanyakan orang itu hanya melihat di satu pertandingan. Ketika dia bermain jelek langsung mereka tidak melihat bagaimana dia bermain bagus. Misalnya Jordi sekarang. Ketika melawan Curaçao main bagus, Burundi main bagus. Bahkan dia ada melakukan penyelamatan dengan hampir kalah kita. Melawan Burundi dan dia bisa membuat gol dengan tandukan kepala. Kan bagus-bagus kita bisa dia boleh dikatakan bermain ya. Turkmenistan tapi ketika melawan Irak misalnya langsung dihujat bahwa dia tidak bagus satu pertandingan ketika lawan Filipina. Nah kita lihat. Nah kalau dia bermain bagus melawan Vietnam nantinya atau ketemu lawan Irak kemudian di Jakarta, lain lagi, berubah lagi, memuji aja lagi. Jadi kan kita harus menempatkan ini dengan baik lah pemain ini. Satu melihat dengan jangan kita menjudge, Bung ya. Jangan kita menjudge hanya jangan dilihat di 1-2 pertandingan. Kita harus fair untuk ke belakangnya kita lihat bagaimana dia kontribusinya jelas sekali. Bagus. Sebelum ada kesalahan yang dia buat melawan Irak dan Filipina. Ya kita masih ingat ketika dia melawan Palestina, dia melawan Argentina. Argentina tim yang kuat, tetapi seorang Julian Alvarez itu striker yang sekarang bermain di Manchester City. Kemarin dia menggantikan posisi Erling Haaland. Ya, ketika mereka susah payah melawan Luton. Dan Alvarez tidak bisa membuat gol. Tidak bisa melewati Jordi Amat. Ini luar biasa, boy. Kalau bisa melihat, ya Argentina tim peringkat 1 dunia yang baru saja juara dunia, tapi kita bermain dengan Rizky Ridho, Jordi, dan juga dengan Elkan Bagot. Alvarez nggak bisa bikin apa-apa. Giovanni Lo Celso sebelum ada tendangan dari Paredes, di 7-8 menit sebelum babak pertama. Tapi menggambarkan bahwa dia bermain dengan sangat bagus. Itu yang kita mesti kita tidak menilai kan di situ. Yang kita nilai bahwa kesalahan dia lawan Irak. Dia tampil kurang begitu bagus. Tapi kan melawan Filipina kan dia STY itu mengubah cara dia main di babak kedua dengan mendorong dia lebih ke gelandang.
Dan kita Dan dia bermain tidak bagus. kalah. Dan kita tidak kalah Nggak saat salah. itu. Dan ketika dia bermain di Ghana kan ada perubahan memang terjadi di sana waktu melawan Filipina. Jadi sebenarnya Jordi ini ya pemain yang baik. Ya. Tapi kalau sudah membuat kesalahan ya kita tidak bisa membuat apapun. Pasti ada kesalahan. Pemain mana yang tidak membuat kesalahan? Banyak. Mau bintang siapapun pasti akan ada membuat kesalahan-kesalahan di tim ya. Di lapangan. Ya, termasuk blok juga kan Bu ketika lawan Filipina juga. Lawan Irak bagus cadangan kan? Oh iya, lawan Irak dia membuat kesalahan. Mark Klok. Ya, ada 1-2 kesalahan yang dia buat dan bermain dalam pos yang level yang sangat tidak bagus dengan buruk. Klok. Nah, itu kan seorang pemain yang dalam 1-2 pertandingan bisa saja terjadi demikian, Boy. Tidak semua itu mereka kita lihat harus bermain setiap pertandingan harus bermain bagus, harus bermain bagus. Enggak juga. Pasti ada satu momen yang dia akan turun bermainnya. Itu yang terjadi lawan Irak. Momen itu yang tapi ya orang hanya menilai di situ kan. Nah, makanya kita tunggu. Kalau nantinya lawan Irak lagi dalam pertandingan pembukaan Piala Asia di Qatar tanggal 15 Januari. Kita tampil dengan cara yang berbeda. Kemudian kita bermain bagus. Nah, pasti akan berubah lagi. Pandangan orang akan melihat. Atau katakan kita bermain imbang saja. Nggak usah menang misalnya. Pasti akan berbalik. Orang akan memuji. Kemudian Jordi bermain di belakang, dipasang misalnya. Atau taruh di gelandang dan dia bermain bagus. Akan berbalik. Ya. Gitu. Nah, makanya kita lihat nantinya, Boy. Oke. Asia. Ya. Bung Ropan, kita masih terus akan mengupdate timnas ya. Oke, ya. Kita akan menunggu 30 pemain mungkin atau 23 pemain yang 23 pemain nanti 23 bulan pemain. depan. Karena kita kan akan lawan Libya dulu. Libya dulu. 2 kali Bung. 2 kali, Libya. tanggal 2 dan tanggal 5 Januari. Sebelum nantinya kita akan tanggal 6 itu kan kita pergi ke Qatar setelah selesai di Turki untuk bersiap melawan Iran, Boy. Tanggal 9 masih lawan Iran. Di Qatar. Di Qatar. Di Qatar tanggal 9. Oh, Wah, Iran Bung. peringkat 21 dunia. Tapi itu penting buat kita. Ujian buat kita bagus sebelum kita menghadapi Irak, sebelum kita menghadapi Jepang. Vietnam dan Jepang. Kita kan sudah teruji dengan Iran. Wah, luar biasa. Iran tahu sendiri. Kualitas dia di atas Irak. Kita dapat uji coba Libya, Iran. Malaysia susah payah loh dapat uji coba dengan Susah. Arab Saudi aja Berat. tidak mau. Apalagi makanya mereka terkaget-kaget kan begitu kita Iran. Luar biasa bisa dapat Iran. Dan Iran bisa mau melawan Indonesia. Kan hal yang jadi ini harus dimanfaatkan oleh semua pemain. Baik, kita tunggu update lagi dari timnas Bung Ropan. Oke. Tentu ya bocoran-bocoran Anda langsung punya online langsung dengan ketum juga kita tunggu. Bagusnya dengan ST ini Bung. Iya, memang agak sulit ya dengan dia. Iya. Oke, sampai ketemu lagi dan jangan lupa kita masih pakai Mills Bung. Oh iya. Mills the next level nih warna hitam, ya kan? Mantap. Mantap sekali nih buat musim hujan. Sampai jumpa, ciao.